Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Felicia dengan NIM 240911220020 dengan kelompok 2 Fisiologi dengan Kakak Asprak, Kak Rizky Wira Adiaksa, dan juga Kak Muhammad Faiz Azari. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang fisiologi dari blok fungsi normal kardiorespi, di mana dengan namanya kardiorespi kita akan membahas dua sistem, ada sistem pernafasan dan juga sistem kardiovaskuler. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke sistem pernafasan terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan bahas pusat regulasi dari pernafasan. Nah, pusat regulasi pernapasan ini terletak di dalam sistem saraf pusat, khususnya di bagian medula oblongata dan juga pons. Nah, medula oblongata memiliki dua daerah utama yang berperan dalam pengaturan pernafasan. Nah, dua daerah ini apa aja? Ada daerah inspiratorik dan juga daerah ekspiratorik. Nah, daerah inspiratorik ini bertanggung jawab untuk mengatur kontraksi otot-otot pernapasan seperti otot diafragma dan juga otot interkostalis eksternal yang berfungsi untuk menarik udara ke dalam paru-paru selama proses inspirasi atau inhalasi. Sebaliknya, daerah ekspiratorik ini aktif pada saat pernafasan menjadi lebih intensif, seperti saat berolahraga. Dengan mengatur proses ekshalasi aktif untuk mengeluarkan udara dari paru-paru, pons juga berperan penting dalam regulasi pernapasan dengan menghubungkan dan mengatur aktivitas medullary center. Nah, salah satu komponen penting dari pons adalah Pontine Respiratory Group atau PRG yang dapat menghambat pusat inspirasi untuk memastikan transisi yang halus antara proses inhalasi dan juga ekshalasi. Selain itu, bagian korteks cerebrum atau korteks otak kita memungkinkan juga untuk terjadinya kontrol pernafasan secara sadar, sehingga individu dapat menahan napas atau mengubah pola pernafasan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan membahas tentang reseptor pernafasannya. Nah, reseptor pernafasan di tubuh kita itu terdiri dari berbagai jenis yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan internal tubuh kita. Nah, kemoreseptor pusat kita itu terletak di medula oblongata. Dan juga ini sangat sensitif terhadap peningkatan gas karbon dioksida atau CO2 dan juga penurunan pH darah. Karena kan karbon dioksida itu bersifat asam, otomatis pH kita itu juga akan turun kalau gas karbon dioksida dalam darah kita itu meningkat. Nah, ketika kadar gas karbon dioksida kita itu meningkat, kemoreseptor ini akan merangsang pusat regulasi pernapasan untuk meningkatkan ventilasi guna mengeluarkan CO2 berlebih. Selain itu, terdapat juga kemoreseptor perifer. Nah, ada dua, ada di arteri karotis dan juga badan ortikus. Nah, reseptor ini sensitif terhadap penurunan kadar gas oksigen dalam darah. Nah, reseptor regang yang terdapat pada dinding toraks juga memainkan peran penting dalam memicu refleks Herring-Breuer yang mencegah over inhalasi dengan menghentikan inspirasi ketika paru-paru terisi penuh. Selain itu, pulmonary irritant receptors juga merespons adanya senyawa iritan di saluran nafas, seperti adanya asap atau debu, dan dapat memicu refleks batuk atau bersin untuk melindungi saluran pernafasan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang efektor apa saja yang berpengaruh terhadap reseptor sistem pernafasan kita. Nah, efektor dari reseptor pernafasan kita itu terdiri dari otot-otot yang terlibat dalam proses inhalasi dan juga ekshalasi, inspirasi dan juga ekspirasi. Otot utama yang bertanggung jawab adalah otot diafragma. Otot ini berbentuk seperti kubah yang terletak di bawah paru-paru kita, bagian inferior paru-paru kita, dan otot interkostalis eksternal yang berada di antara tulang rusuk kita.
Ketika pusat regulasi pernafasan kita mengirimkan sinyal ke otot-otot ini, otomatis diafragma akan berkontraksi dan turun, sementara otot interkostalis eksternal akan menarik tulang rusuk ke atas dan keluar, yang menciptakan tekanan negatif di rongga dada yang memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Dalam situasi di mana kebutuhan ventilasi ini meningkat, seperti kita saat berolahraga, berlari, atau aktivitas fisik lainnya yang membutuhkan tingkat endurance yang tinggi, tingkat ketahanan tubuh yang tinggi, otot-otot tambahan seperti otot-otot interkostalis internal dan juga otot-otot aksesori misalnya musculus sternocleidomastoid, musculus calenus yang terdiri dari 3 cabang, ada musculus caleni yang anterior, medius, dan juga di bagian posterior. Kemudian juga ada otot di regio abdomen kita seperti musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, kemudian ada musculus rectus abdominis dan musculus transversus abdominis. Otot-otot ini juga dapat terlibat untuk meningkatkan kapasitas dari pernapasan kita. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi regulasi dari pernafasan kita? Terdapat beberapa faktor ya tentunya yang dapat mempengaruhi sistem pernafasan atau regulasi dari pernafasan kita. Yang pertama itu ada dari kadar gas karbon dioksida dalam darah. Ini salah satu faktor utama. Peningkatan kadar dari gas karbon dioksida akan merangsang kemoreseptor pusat untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan guna mengeluarkan gas karbon dioksida yang berlebih dari dalam tubuh kita. Yang kedua, kadar oksigen dalam darah juga dapat berperan penting. Penurunan kadar oksigen akan merangsang kemoreseptor perifer untuk meningkatkan ventilasi agar oksigen dapat tersedia lebih banyak bagi tubuh kita. Selain itu, perubahan pH darah akibat akumulasi asam atau basa juga dapat mempengaruhi aktivitas kemoreseptor pusat. Suhu tubuh merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi regulasi pernafasan. Peningkatan suhu juga seringkali disertai dengan peningkatan frekuensi pernapasan sebagai respons terhadap kebutuhan metabolisme yang lebih tinggi. Emosi juga memiliki dampak yang cukup signifikan pada pola pernafasan. Sistem limbik juga dapat memicu perubahan dalam kecepatan dan juga kedalaman bernafas sebagai respons terhadap stres atau kecemasan. Selanjutnya, ketinggian itu juga dapat berperan penting dalam regulasi pernapasan kita, karena pada ketinggian tinggi pada umumnya terdapat penurunan tekanan oksigen pada atmosfer. Hal inilah yang dapat menyebabkan peningkatan ventilasi sekitar 2-3 liter per menit untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuh kita. Nah, kemoreseptor ini menjadi lebih sensitif terhadap peningkatan kadar gas karbon dioksida pada ketinggian yang tinggi. Sementara penurunan kadar gas oksigen merangsang kemoreseptor perifer untuk meningkatkan ventilasi lebih lanjut. Selain itu, refleks protektif seperti refleks batuk dan juga bersin membantu menjaga saluran nafas kita itu agar tetap bersih dan dari partikel-partikel asing atau iritan, dari anggapannya dari benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas kita. Kemudian ada juga refleks Herring-Brewer yang juga berfungsi untuk mencegah inspirasi berlebihan dengan menghentikan inhalasi, menghentikan proses inspirasi pada saat paru-paru atau pulmo kita sudah terisi penuh dengan udara. Yang terakhir, aktivitas fisik secara langsung meningkatkan kebutuhan oksigen gas O2 kita dan produksi dari gas CO2. Sehingga inilah yang nanti akan menstimulasi peningkatan ventilasi untuk memenuhi permintaan metabolisme dari tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk membahas yaitu fisiologi mengenai sistem kardiovaskuler kita. Pertama-tama kita akan bahas mengenai regulasi dari tekanan darah.
Nah, regulasi dari tekanan darah adalah suatu proses yang cukup kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme untuk menjaga tekanan darah agar tetap dalam rentang yang normal, yang umumnya itu berkisar antara 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Nah, tekanan darah itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 2 komponen utama, yaitu curah jantung dan juga resistensi dari perifer total. Curah jantung ini didefinisikan sebagai volume darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya yang dipengaruhi oleh frekuensi detak jantung dan juga volume stroke. Sementara itu, resistensi perifer total merupakan hambatan dari aliran darah yang terjadi di pembuluh darah kita, terutama di arteriol. Ketika tekanan darah kita itu meningkat, baroreseptor yang terletak di sinus karotis dan arkus aorta akan mendeteksi peningkatan regangan dinding dari pembuluh darah kita. Baroreseptor ini kemudian mengirimkan impuls saraf ke pusat-pusat kardiovaskular di medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur respons dari tubuh kita terhadap perubahan tersebut. Jika tekanan darah kita itu terlalu tinggi, pusat kardiovaskular akan meningkatkan aktivitas parasimpatis dan mengurangi aktivitas simpatik. Akibatnya, denyut jantung akan menurun dan pembuluh darah akan mengalami yang namanya vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, sehingga tekanan darah dapat kembali ke tingkat yang normal. Sebaliknya, jika tekanan darah kita turun, pusat kardiovaskular akan meningkatkan aktivitas simpatik untuk meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi pada arteriol, sehingga inilah yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah kita. Kemudian kita akan membahas mengenai refleks baroreseptor. Baroreseptor refleks ini adalah salah satu mekanisme utama dalam pengaturan tekanan darah jangka pendek. Nah, baroreseptor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan tekanan arteri melalui regangan dinding pembuluh darah. Ketika tekanan darah kita itu meningkat, baroreseptor ini akan terstimulasi dan mengirimkan impuls ke pusat vasomotor di dalam otak kita. Nah, pusat inilah yang kemudian akan terstimulasi dan mengirimkan impuls ke pusat vasomotor di otak. Pusat ini kemudian akan merespons dengan mengurangi aktivitas simpatik dan meningkatkan aktivitas parasimpatis. Hasil dari proses ini kemudian terjadi vasodilatasi arteriol dan penurunan frekuensi dari detak jantung kita yang berujung pada penurunan tekanan darah. Sebaliknya, saat tekanan darah kita itu menurun, baroreseptor akan mengurangi impuls yang dikirim dari pusat vasomotor. Hal ini yang menyebabkan peningkatan aktivitas simpatik yang meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer. Mekanisme refleks ini tentunya terjadi itu sangat cepat dan dapat merespons perubahan tekanan darah dalam hitungan detik, sehingga ini akan menjaga kestabilan hemodinamik dari tubuh dalam rentang fisiologis yang normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi dari sistem peredaran darah kita terhadap perubahan posisi tubuh. Nah, adaptasi sistem peredaran darah terhadap perubahan posisi tubuh ini sangat penting dalam menjaga aliran darah yang kuat ke otak dan organ vital lainnya. Ketika seorang itu berpindah dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri, gravitasi itu menyebabkan terjadinya penumpukan darah di ekstremitas bawah, sehingga mengurangi aliran darah kembali ke jantung. Dan peristiwa ini berpotensi untuk menurunkan tekanan darah kita. Untuk mengatasi hal ini, sistem saraf otonom segera merespons dan mengaktifkan refleks simpatik melalui baroreseptor.
yang mendeteksi terjadinya penurunan di tekanan darah arteri. Aktivasi ini kemudian akan menyebabkan peningkatan denyut jantung atau bahasa medisnya takikardia dengan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer. Untuk mempertahankan tekanan darah kita agar tetap stabil tentunya meskipun terjadi perubahan posisi tubuh secara mendadak. Selain itu, mekanisme lain seperti kontraksi otot rangka saat bergerak berdiri juga membantu memompa kembali darah kita itu kembali ke jantung melalui vena-vena yang besar. Nah, adaptasi ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya untuk mencegah gejala pusing atau pingsan akibat hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu apa? Ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu turun secara drastis atau secara signifikan ketika kita itu berpindah posisi, misalnya dari duduk atau berbaring ke berdiri dalam waktu yang cepat. Dalam situasi ini, di mana adaptasi ini tidak berjalan dengan baik, misalnya pada individu dengan gangguan neurologis atau dehidrasi, mereka mungkin mengalami cukup kesulitan dalam mempertahankan tekanan darah yang cukup saat berubah posisi. Nah, dengan memahami semua aspek ini, mulai dari mekanisme pengaturan hingga adaptasi terhadap perubahan posisi tubuh kita tentunya dapat lebih menghargai kompleksitas sistem kardiovaskular manusia dan bagaimana tubuh kita itu secara otomatis menyesuaikan diri untuk mempertahankan homeostasis tersebut melalui regulasi tekanan darah yang efisien. Nah, sebelum menutup dari video saya pada hari ini, saya ingin menambahkan penjelasan, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah. Nah, sebenarnya itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi tekanan darah kita secara keseluruhan. Yang pertama itu ada volume darah kita. Ini adalah suatu kayak faktor kunci peningkatan volume yang disebabkan oleh retensi cairan akibat konsumsi garam berlebih atau kondisi medis tertentu seperti gagal ginjal yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang kedua, mungkin ada disebabkan oleh resistensi vaskuler yang juga berperan penting dalam penyempitan arteriol akibat kontraksi otot polos yang dapat meningkatkan resistensi dan juga akan meningkatkan tekanan darah kita. Hormon-hormonnya itu seperti apa? Ada yang bernama renin, angiotensin, aldosteron. Nah, hormon ini tuh berkontribusi dalam pengaturan jangka panjang dengan meningkatkan volume cairan melalui retensi natrium dan merangsang vasokonstriksi. Selain itu, kondisi emosional itu seperti stres dapat memicu respons simpatik yang meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah secara keseluruhan. Nah, untuk faktor lainnya itu termasuk seperti aktivitas fisik juga, di mana latihan fisik ini dapat menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah, tetapi juga berkontribusi cukup kuat terhadap kesehatan kardiovaskular serta secara keseluruhan jika dilakukan secara teratur. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai fisiologi dari fungsi normal, sistem respirasi, dan juga kardiovaskular. Semoga bermanfaat dan terima kasih.